Makanya saran saya, jangan skip video ini dan tonton sampai habis. Kenapa? Karena kalau misalkan sobat nggak paham fungsi dari tiap bentukan mimis senapan angin ini yang berbeda-beda, sobat cuman bakal buang-buang uang buat beli amunisi yang sebetulnya nggak cocok sama karakter senapan dan juga kebutuhannya sahabat. Sobat pernah nggak bingung pas mau beli mimis, lihat di toko itu ada yang kepalanya lancip, ada yang ujungnya tumpul, dan ada yang bulat, ada yang rata, sampai ada yang bentukannya itu kayak peluru senapan api. Semuanya bilang mana yang paling bagus, mana yang paling akurat, dan akhirnya sobat beli yang paling mahal dan yang paling viral. Tapi pas dipakai di kebun, pas dipakai di lapangan, hasilnya malah zonk. Kalau misalkan lagi berburu babi di depan mata, meleset terus, ataupun buruan kecil sampai sedang, nggak kena-kena. Padahal jaraknya deket, sering nggak ngalamin hal yang kayak gitu. Makanya saran saya, jangan skip video ini dan tonton sampai habis. Kenapa? Karena kalau misalkan sobat nggak paham fungsi dari tiap bentukan mimis senapan angin ini yang berbeda-beda, sobat cuman bakal buang-buang uang buat beli amunisi yang sebetulnya nggak cocok sama karakter senapan dan juga kebutuhannya sahabat. Ujung-ujungnya apa? Akurasinya jadi kacau, tembakannya ngacak, dan yang paling nyesek kalau misalkan pas lagi ada momen krusial buruannya lewat, sobat malah gagal dapat target cuman gara-gara salah pilih bentukan mimis. Yuk kita bedah satu-satu fungsinya biar sobat nggak salah langkah lagi. Jadi sobat, mimis itu bukan cuman beda bentuk doang, tapi tiap bentukannya punya fungsi yang berbeda-beda. Kalau salah pakai, ya jelas hasilnya nggak akan maksimal. Langsung aja, yang pertama ada yang bentukan ini kepala datar atau flat head. Ini biasanya dipakai untuk latihan nembak target kertas di jarak yang dekat. Biasanya juga buat lomba nih. Kenapa? Karena pas kena target itu lubangannya itu langsung rapi dan juga bulat. Jadi gampang aja untuk dilihat kenanya di bagian mana. Tapi memang ada kekurangannya. Karena depannya datar, dia kayak nahan angin ataupun nabrak angin. Jadi kalau dipakai untuk jarak yang agak jauh, arah tembakannya gampang berubah dan mimisnya ini jadi nggak stabil. Hasilnya jadi nyebar kemana-mana. Dan makanya ini cocok buat yang deket-deket aja untuk latihan ataupun tembak kertas target, bukan untuk yang jarak-jarak jauh. Nah, yang kedua ada tipe ataupun jenis yang pointed atau mimis runcing, ujung lancip. Fungsinya itu buat lebih gampang nembus target. Nah, ibaratnya kayak jarum aja. Dibanding pakai jarum yang tumpul, ya pasti lebih gampang masuk kalau misalkan yang ujungnya lancip. Biasanya dipakai kalau butuh daya tembus yang lebih. Tapi untuk jenis ini buat akurasi, emang kadang kalah sama jenis lain. Jadi kalau misalkan tujuannya sahabat itu pengen tembakan dengan akurasi yang lebih rapat lagi di satu titik, ini bukan pilihan utama sebetulnya. Tapi untuk grouping rapat tipis-tipis buruan big game, ini bisa banget. Lalu yang ketiga ada hollow point ataupun yang bolong di depan. Nah, mimis yang ada lubang di bagian depan ini fungsinya bukan buat nembus, tapi buat kasih efek lebih besar pas ngenain target. Jadi pas kena itu, bagian depannya bisa melebar dan efeknya tenaga lebih kerasa di target, lebih ngena. Makanya sering dipakai buat hunting untuk jenis mimis ini. Tapi balik lagi ada kekurangannya. Karena bentukannya itu yang nggak mulus, dia kurang stabil kalau misalkan dipakai jarak yang agak jauh. Jadi lebih cocok untuk yang jarak-jarak dekat juga. Yang keempat ada yang kepala bulat ataupun dome. Nah, ini lumayan cukup populer ya. Ini yang paling aman sebetulnya untuk pemula. Kenapa banyak yang pakai ini? Karena ini yang paling seimbang. Laju terbangnya lebih stabil, gak gampang kena pengaruh angin, akurasinya bagus. Jadi mau dipakai buat latihan, buat nembak yang agak jauh, untuk berburu, ini masih sangat-sangat oke sekali. Kalau misalkan sobat bingung mau pakai yang mana, jenis mimis apa, ya mulai aja dari yang jenis ini dulu. Pakai yang ujung-ujung tumpul. Bisa Super Dome, Hercules, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, yang paling banyak peminat dan juga yang paling viral juga nih, banyak sebetulnya, slug. Beda dari mimis biasa, memang kelebihannya slug ini terkenal lebih stabil di jarak jauh, lebih tahan angin, makanya sering dipakai untuk menembak jarak yang long range. Tapi, ini penting banget untuk diketahui. Slug itu nggak semuanya bisa dipakai di semua senapan. Kalau senapan yang nggak cocok, ya sama aja, malah jadi nggak akurat dan bisa lebih parah dari mimis biasa. Jadi ini biasanya dipakai untuk yang udah ngerti setting-setting unit senapan, disesuaikan dengan konstruksi spek senapan angin tersebut dan juga spek laras itu sendiri. Intinya gini sobat, gak ada mimis yang paling hebat di dunia ini. Yang ada cuma mimis yang paling cocok sama kebutuhan dan juga unit yang kita punya. Pakailah mimis yang sesuai dengan rekomendasi spek konstruksi senapan dan karakter laras yang sobat miliki. Ya kalau sobat gak mau ribet riset sendiri mana mimis yang paling cocok sama senapannya, mau hasil yang pasti-pasti aja, saran saya konsultasikan
dan langsung aja ke tempat sobat dimana membeli senapan angin tersebut. Tanya, mimis yang paling pas untuk unit ini apa? Nah, kalau misalkan di Sniper Warrior, pastinya kita selalu kasih rekomendasi mimis yang terbaik untuk berburu buruan big game, buruan besar, biar sobat gak perlu buang-buang uang buat eksperimen yang gagal. Coba-coba mimis jenis yang lain. Nah, jadi menurut sobat sendiri, dari 5 jenis mimis tadi, mana yang selama ini paling jodoh sama senapannya sahabat selama ini dipakai? Tulis di kolom komentar ya. Salam Sniper Warrior.